وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan kalian persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian dapat persiapkan dari kekuatan. Wa mir ribatil khayli, dan dari pasukan berkuda. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang kalian dapat menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, dan orang-orang lain yang kalian tidak mengetahuinya tapi Allah mengetahuinya. Wa ma tunfiquna min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum, dan apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah maka pasti ditunaikan pahalanya kepada kalian. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dianiaya dan dizalimi. Dari ayat yang suci ini dan penuh berkah ini banyak sekali pelajaran-pelajaran indah yang kita bisa petik, dan saya memilih ayat ini yang ada di juz 10 pada hari ke-10 bulan suci Ramadan, karena pentingnya untuk kita membahas ayat ini dan banyaknya kaum muslimin yang salah memahami ayat ini sehingga menjadi landasan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak diizinkan di dalam Islam. Pelajaran yang pertama yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya ayat ini menegaskan bahwa kita tidak boleh berpangku tangan melihat berbagai macam ulah dan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus ajaran suci Islam, untuk menjauhkan umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Upaya untuk memusyirikkan umat manusia dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja ada yang beranggapan bahwasanya kita tidak butuh dan tidak perlu untuk melakukan perlawanan kepada musuh-musuh Allah. Karena ayat sebelum ayat ini menyatakan bahwasanya wala yahsabannal ladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Bahwasanya janganlah orang-orang kafir itu mengira mereka akan lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semuanya pasti akan mendapatkan hasil daripada perbuatannya. Mereka semua akan mendapatkan akibat dari kekufurannya dan dari permusuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ada yang beranggapan kalau begitu kita tidak perlu lagi melakukan perlawanan kepada musuh-musuh Allah. Karena kenapa? Allah sendiri akan memberikan balasannya atas perbuatan mereka. Kita cukup berpangku tangan melihat berbagai macam ulah mereka. Jelas itu salah. Maka ayat ini datang untuk menegaskan bahwasanya jangan berpangku tangan. Tetap semuanya mengikuti hukum sebab akibat. Tetap kaum muslimin di sini diuji. Di antara ujiannya adalah bagaimana bentuk perlawanannya kepada berbagai macam kekufuran dan berbagai macam permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat ini, yaitu dari kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah.
yaitu persiapkanlah kalian. Nah, di sini yang dimaksud bukan hanya para tentara, ya, bukan hanya para militer, bukan hanya para pasukan perang, ya, tetapi seruang untuk seluruh kalangan, untuk seluruh lapisan masyarakat, untuk seluruh tempat, baik yang kecil maupun yang besar, baik ulama maupun umaro, baik akademisi maupun politisi, baik pedagang maupun petani, baik militer maupun pelajar, baik laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya. Ini berlaku untuk umum. Yang perlu dipersiapkan adalah apapun yang bisa kita, ya, persiapkan, ya, untuk mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apapun, ya, yang dibutuhkan, ya, oleh umat manusia, ya, untuk melindungi mereka dari berbagai macam tindak kezoliman, ya, tindak aniaya, perlakuan tidak adil, ya, dan seterusnya. Ya. Rasulullah saja, ya, mempersiapkan, ya, umatnya dalam berbagai macam hal, mengajarkan mereka berbagai macam keahlian, bukan hanya peperangan, ya. Dan begitu pula Rasulullah, ya, berupaya semaksimal mungkin untuk memperlengkapi pasukannya, ya, dengan persenjataan-persenjataan yang terbaru. Ya, sampai diriwayatkan bahwasanya ketika Rasulullah mendengarkan ada senjata terbaru di Yaman, Rasulullah langsung segera memerintahkan kepada sahabatnya untuk pergi membelinya. Padahal Rasulullah dengan sendirinya bisa melawan berbagai macam musuh di medan perang dengan kecerdasannya, ya, dengan kekuatan yang dia miliki, dengan doa yang langsung mustajab. Tetapi kenapa beliau tetap melengkapi, ya, pasukannya dengan senjata yang terbaru pada masa itu? Ya. Nah, nanti kita akan dapat jawabannya di, ya, ayat berikutnya atau di kata berikutnya. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik di sini adalah dari kata kuwah, ya, min kuwatin, ya, kekuatan. Nah, di sini berbentuk nakirah, ya, yaitu bersifat umum, bermakna luas, ya, dan yang relevan untuk seluruh kondisi dan seluruh tantangan yang ada. Ya, apapun itu bentuk tantangannya, ya, apakah budaya, apakah politik, apakah, ya, ideologi, apakah kekuatan, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kekuatan itu bermakna luas dan yang relevan untuk seluruh keadaan dan seluruh tantangan. Ya. Jadi kekuatan di sini bukan hanya khusus senjata militer saja, hanya kekuatan perang saja, ya, tetapi segala macam sarana dan prasarana serta pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dan untuk menjaga risalah Islam yang suci, ya, dari gangguan-gangguan musuh, ya. Baik itu kekuatan ekonomi, kekuatan budaya, kekuatan politik, kekuatan sains, teknologi, pendidikan, ideologi, dan lain-lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan kekuatan yang perlu dipersiapkan. Apalagi kita di masa kita sekarang ini, yang mana perang sudah tidak, ya, untuk sementara tidak relevan, kondisi untuk perang tidak ada, ya, maka ayat ini tetap berlaku, tetap relevan.
Karena gangguan musuh-musuh itu bukan hanya dengan gangguan kekuatan yang harus dihadapi dengan perang, tetapi berbagai macam bentuk kekuatan sebagaimana yang disebutkan tadi. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya yang perlu kita ingat dari kekuatan itu ya, bukan hanya kuantitas dan sarana materi saja, ya, tetapi yang lebih penting dari itu ya adalah membangun SDM, membangun sumber daya manusia ya yang profesional, yang memiliki keahlian yang luar biasa dan dibekali dengan maknawiyat yang sangat kokoh, keimanan yang sangat kokoh, ketakwaan yang sangat kokoh, tawakal yang sangat kokoh, kesabaran yang sangat kokoh. Inilah kekuatan yang sangat dibutuhkan di dalam ya, mempersiapkan diri ya, untuk menghadapi berbagai macam musuh-musuh yang menantang nilai-nilai ilahi dan begitu pula ya, risalah Islam yang suci. Betapa banyak ya kita telah saksikan ya, kekuatan kecil bisa mengalahkan kekuatan yang sangat besar karena SDM-nya yang luar biasa. SDM-nya dibekali dengan pengetahuan yang sangat-sangat mumpuni ya, kemudian memiliki keahlian yang sangat luar biasa dan sangat profesional ya, dan dibekali dengan maknawiyat yang sangat kokoh, sehingga spirit itulah yang membuat mereka bisa mengalahkan ribuan orang, puluhan ribu orang. Apalagi pada zaman globalisasi sekarang ini, satu sumber daya manusia yang betul-betul ya, memiliki kekuatan Islami yang terbentuk dari tarbiyah Islamiyah, tarbiyah Qur'aniyah, maka bisa mengalahkan ribuan bahkan jutaan orang. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili. Ya, ribatul khail. Ya, ribat itu dari kata robato, yaitu mengikat. Tapi adapun ribat itu asal katanya dari robato ya, yang artinya menetap ya di tempat ya pertahanan untuk menjaga. Nah, kalau kita ingin ya, maknai ribatul khail di sini berdasarkan akar kata dari robato tadi, yaitu mengikat atau menetap di tempat ya pertahanan untuk menjaga ya, yaitu ya kuda-kuda yang terikat di tempat pertahanan ya untuk menjaga dan sekaligus mengawasi kemungkinan serangan musuh. Kapan serangan musuh bergerak, ada tanda-tanda musuh akan menyerang, maka dia lepas, dia yang bergerak. Ya. Nah, itu apa namanya, di antara maksud daripada ya, ribatul khail. Ya. Ya. Dan di sini ribatul khail disebutkan di sini ya, bukan berarti hanya persenjataan itu saja yang perlu kita persiapkan. Tidak. Tetapi ini ya, adalah salah satu misdak ya, dari kekuatan yang perlu dipersiapkan. Ya, khususnya yang sangat relevan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah indahnya Al-Quran, memberikan ajaran-ajaran yang bersifat umum, kemudian memberikan contoh, memberikan misdak yang sangat real, yang sangat relevan pada ya suatu masa, yang mana kita ya juga bagaimana melihat apa yang relevan pada masa kita sekarang ini yang perlu kita persiapkan. Ya, kalau kita ya ambil dari sisi persiapan ya kuda-kuda ini dari segi militer, berarti kalau sekarang
adalah pesawat perang, senjata-senjata mutaakhir yang digunakan di dalam berperang. Nah, itu juga perlu dipersiapkan ketika memang sudah memiliki kemampuan untuk itu dan memiliki legalitas untuk bisa memiliki kekuatan itu. Sesuai dengan tingkatan masyarakat. Kemudian pelajaran yang keenam yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, yaitu turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Nah, kata-kata turhibun dari kata rohibah, yaitu artinya menakut-nakuti atau membuat gentar. Jadi turhibun di sini bukan bermakna teror, bukan bermakna perang, bukan bermakna menyerang, bukan bermakna menginvasi, bukan bermakna membunuh, bukan bermakna memperluas wilayah, dengan menggunakan kekuatan, bukan, tetapi menggetarkan, membuat takut, bukan untuk berperang. Karena sekarang kata terorisme diarahkan kepada akar kata rohibah ini, maka dikenal sebagai irhabi, teroris, dikatakan irhabi dari kata turhibun, mengambil kata suci Al-Quran untuk dilengketkan kepada perbuatan yang dilarang dan dibenci dalam Islam, yaitu melakukan aksi-aksi terorisme dengan menggunakan kata suci. Nah, disinilah kenapa saya pilih ayat ini, karena pentingnya adanya yang salah mengartikan dari kata turhibun dengan mengartikan teroris. Entah juga dari mana kenapa tiba-tiba teroris itu menggunakan istilah irhab, mengambil dari istilah yang digunakan di ayat suci ini. Nah, perlu kita ketahui, getar, membuat musuh bergetar, membuat musuh ketakutan. Nah, ketika musuh ketakutan, maka dia tidak akan mungkin menyerang, dia tidak mungkin melawan, dan kita pun tidak mungkin menyerang mereka ketika mereka tidak melawan. Maka lahirlah perdamaian, lahirlah perdamaian. Jadi mempersiapkan segala kekuatan dan berbagai macam sarana dan prasarana untuk menghadapi musuh-musuh, bukan untuk berperang dengan mereka, bukan untuk menyulut peperangan sehingga terjadi kekacauan di dunia ini, tetapi untuk perdamaian, untuk perdamaian. Karena dengan membuat musuh gentar, membuat musuh ketakutan, maka mereka akan berpikir 1000 kali langkah untuk melakukan perlawanan kepada kaum muslimin. Dengan tidak melakukan perlawanan kepada kaum muslimin, dengan tidak melakukan permusuhan kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak mungkin menyerangnya, tidak mungkin memeranginya. Maka terciptalah perdamaian. Jadi mempersiapkan senjata dan lain sebagainya bukan untuk berperang, bukan untuk membunuh, bukan untuk menindas, tetapi untuk menciptakan perdamaian. Karena musuh ketika melihat kita lemah, maka dia berani untuk mengganggu kita. Akhirnya kekacauan terjadi di mana-mana. Gangguan tidak akan melahirkan perdamaian. Karena itu kita mempersiapkan diri kita sehingga musuh tidak berani mengganggu kita, sehingga dengan itu terciptalah perdamaian. Jadi ayat ini adalah ayat perdamaian, bukan ayat perang. Ayat untuk menciptakan perdamaian di alam semesta ini, sebagaimana ajaran Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin.
sebagaimana Rasulullah diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk menciptakan perdamaian dan menebar cinta, ya, di seluruh penghuni alam semesta ini. Ya. Jadi apapun yang bisa membuat getar musuh-musuh itu harus kita, ya, persiapkan. Nah, yang membuat takut musuh itu bukan sembarang orang kita takut-takuti. Sebagaimana pelaku-pelaku terorisme sekarang ini, okelah mereka ingin menakuti dengan cara membunuh, dengan cara menyerang. Ya, tetapi yang mereka takuti bukan hanya musuh Allah. Ya. Tidak boleh menakut-nakuti masyarakat umum. Bagaimana menciptakan rasa aman kepada masyarakat umum, itu kewajiban dalam Islam. Ya. Tidak boleh menakut-nakuti masyarakat umum, tidak boleh menakut-nakuti orang-orang yang tidak bersalah, bahkan tidak boleh menakut-nakuti, ya, ya, sebagian orang yang bersalah. Ya. Jadi hanya khusus kepada musuh. Musuh siapa? Musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuhnya siapa? Musuhnya kemanusiaan dan keadilan. Ya. Nah, ini yang sangat ditegaskan di dalam, ya, ayat ini, ya, dari kata turhibun, menakut-nakuti, membuat getar, karena musuh itu tidak punya Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, sehingga dengan, ya, munculnya sedikit rasa takut dan khawatir, maka mereka akan ketakutan dan tidak berani melakukan, ya, tindakan apapun yang bisa mencelakakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena mereka melihat kita lemah, melihat kita banyak celah karena saling berselisih antara, ya, sesama, dan itu bagian daripada kelemahan yang sangat besar yang musuh lihat, akhirnya mereka, ya, dengan mudah dan dengan berani, ya, memusuhi kita. Kemudian, ya, pelajaran yang ketujuh, ya, yang kita bisa petik dari ayat ini adalah dari kata aduwallahi wa aduwakum, ya, musuh. Musuh itu siapa sih? Ya, yaitu musuh yang berusaha untuk menimpakan mudarat, untuk menimpakan bahaya, untuk menimpakan kerusakan kepada yang ia musuhi. Ya. Aduwallah wa aduwakum. Berarti, ya, dari ayat ini jelas, ya, mengisyaratkan bahwasanya, ya, dalam membuat, ya, takut para musuh itu, ya, tidak ada kepentingan pribadi, ya, dalam perjuangan, ya, membela Islam. Jangan sampai ada kepentingan pribadi di dalamnya. Ini disebutkan makanya sebanyak kepada Allah dan kum yaitu kepada kalian manusia, bukan hanya kepentingan pribadi atau sekelompok manusia, tapi kalian semuanya. Ya. Ya. Tetapi kepentingan yang ada di sini murni, ya, menjaga risalah Islam yang suci dan menjaga nilai-nilai ilahi. Kemudian pelajaran yang ke-8 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya, ya, kebanyakan musuh itu, ya, tidak mau mendengar kebenaran, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat, tidak mau mendengarkan argumentasi-argumentasi. Ya, maka, ya, tidak semuanya, ya, kita harus menghadapi mereka dengan nasihat, dengan seruan kebenaran yang didasari dengan argumentasi-argumentasi yang rasional, ya. Tapi kebanyakan musuh itu menggunakan logika kekuatan, logika kekerasan, ya. Sehingga, ya, perlu, ya, kita mempersiapkan diri di sini sehingga mereka tidak menganggap remeh kita, sehingga mereka tidak menganggap lemah kita ini. Ya, karena mereka kebanyakan menggunakan logika kekuatan, logika pemaksaan, logika kekerasan, ya, sehingga
kita perlu juga mempersiapkan diri dari sisi itu. Paling tidak untuk menakut-nakuti mereka, karena mereka tidak menganggap remeh kita lagi dan tidak menganggap enteng kita lagi. Ya, saya percepat. Ya. Kemudian pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari ayat ini, yaitu dari kata wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, dan orang-orang lain dari musuh-musuh kalian yang kalian tidak mengetahuinya. Nah, jadi ada juga musuh-musuh yang tidak kita kenal, yang tidak kita ketahui. Ya, para mufassirin ya mengatakan bahwasanya ya, di antara ya musuh yang tidak dikenal itu, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kaum ya munafikun, ya orang-orang ya munafik, sebagaimana disebutkan di dalam ya surah At-Taubah ya, ayat ya 101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafikun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Nah, itu apa namanya ya di antara ya tafsiran ya, dari ayat ini, bahwasanya yang dimaksud di sini adalah orang munafik yang menyusup di dalam barisan kaum muslimin. Nah, itu yang harus lebih dihati-hati ya, karena ini yang lebih berbahaya. Pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, dan orang-orang lain dari musuh-musuh kalian yang kalian tidak mengetahuinya, tapi Allah mengetahuinya. Sebagian mufassirin mengatakan bahwasanya yang dimaksud ya di ayat ini adalah para ya, kaum munafikun, orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan di dalam ya, surah At-Taubah ya, ayat 101. Wa mimman haulaka minal a'rabi munafikun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Dan di antara orang-orang yang berada di sekeliling kalian ya, kabilah-kabilah Arab di sekitar Madinah dan orang-orang Arab Badui adalah orang-orang munafik, dan di antara mereka penduduk Madinah, mereka ada yang telah terampil terhadap kemunafikannya. Nah, di sini la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Ya, bahwasanya engkau tidak mengetahuinya, ya, tetapi kami mengetahuinya. Dan juga bisa termasuk adalah seluruh musuh-musuh dari kelompok mana saja yang berusaha menentang dan memusuhi Islam, tapi belum nampak tanda-tanda permusuhannya. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya kita harus punya program ya, untuk ya, mempersiapkan melawan ya, musuh-musuh yang belum dikenal, musuh-musuh yang akan datang nantinya, yang akan muncul nantinya. Atau kita harus mengantisipasi ya, jangan sampai ya, memunculkan ya, musuh-musuh baru atau kemungkinan munculnya musuh-musuh baru. Kita harus menghindari hal-hal yang bisa memicu munculnya ya, musuh-musuh Islam. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya persiapan untuk membela kebenaran dan nilai-nilai ilahi itu memerlukan biaya. Makanya ayat setelahnya itu disebutkan wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah ya, akan ya, tunaikan pahalanya kepada kalian. Ya. Persiapan untuk membela kebenaran dan ya, nilai-nilai ilahi itu memerlukan biaya. Karena itu kaum muslimin di sini diperintahkan untuk saling membantu ya, supaya menafkahkan hartanya ya, di jalan Allah ya, sambil mengingat
ya, bahwasanya yang mereka infakkan itu tidak akan merugi sedikit pun, tidak akan berkurang sedikit pun dari ya, apa yang mereka miliki, karena akan kembali kepada mereka juga, dan mereka tidak akan dianiaya. Makanya kata-kata di situ ya, disebutkan ya, yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, tidak bakal dianiaya, tidak bakal dirugikan ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang maha luas rahmatnya, maka pasti akan menggantikannya yang lebih baik. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat ini, ya, ada tadi kata ya, syai', ya, yaitu wa ma tunfiqu min syai'in, sesuatu. Ya, nah ini bersifat umum, ya, bukan hanya yang berbentuk uang, tapi apa saja, ya, ide-ide, strategi, ya, kekuatan, ya, energi, ya, ilmu dan lain sebagainya, semuanya itu bisa masuk kategori syai', dan Allah pasti akan membalasnya. Kemudian pelajaran yang ke-13 yang kita bisa petik dari ayat ini, yaitu dari kata wa antum la tuzlamun. Ya, walaupun sebagian besar mufassirin ya mengatakan la tuzlamun ini ya berkaitan dengan ya infak tadi itu, bahwasanya tidak akan dirugikan, tidak akan dianiaya ya kaum muslimin ini ketika mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, tetapi ada juga mufassirin yang ya menyatakan bahwasanya wa antum la tuzlamun itu adalah atof ya ke turhibun, ya, ke turhibun, yaitu turhibun nabihi wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dianiaya. Ya, maksudnya bahwasanya kenapa? Kalau kalian bisa membuat gentar ya musuh-musuh kalian, maka musuh-musuh kalian tidak akan menganiaya kalian, dan akhirnya kalian tidak teraniaya, kalian tidak dizolimi karena kalian telah membuat musuh-musuh kalian gentar. Ya, sehingga dengan itu tidak terciptalah peperangan, tidak terciptalah ya permusuhan di antara umat manusia, tapi sebaliknya yang tercipta adalah perdamaian dan keadilan tanpa ada kezoliman di dalamnya. Kemudian pelajaran yang ke-14 yang kita bisa simpulkan dari ya ayat ini, yang juga kita ingin tegaskan di ayat ini, bahwasanya jihad ya dalam Islam itu bukan berarti membunuh manusia atau merampas hak orang lain. Itu sangat jauh dari ajaran jihad. Ya, pembunuhan, ya, pemaksaan, ya, membuat teror, itu jelas bukan jihad. Itu penyalahgunaan istilah jihad yang suci ini. Ya, tetapi ya, jihad itu membuat ya musuh Islam bergetar, membuat musuh Islam takut sehingga tidak melakukan ya perlakuan aniaya dan kezaliman kepada kaum muslimin, ya, sehingga tidak mengganggu kaum muslimin. Ya, jadi jihad itu mengerahkan ya segala kemampuan, segala usaha untuk memutus keburukan-keburukan musuh-musuh Allah, musuh-musuh kebenaran dan musuh-musuh keadilan. Masih sangat luas sekali makna yang bisa kita petik dari ayat yang suci ini, tetapi waktu yang sangat membatasi kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.